Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian serta para pemirsa, marilah pada kesempatan ini kita haturkan rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, setelah kita ketahui bahwa penanganan kelainan pediatri ortopedi atau kelainan ortopedi pada anak-anak seringkali melibatkan proses yang sangat kompleks, di mana proses yang kompleks itu kita temui ketika mereka melakukan diagnosis dan ketika kita melakukan terapi pada anak-anak dengan kelainan pediatri ortopedi. Kompleksitas itu disebabkan oleh karena adanya perbedaan anatomi fisiologis pada anak yang sangat kompleks, yang pasti berbeda dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua karena adanya ketidakmapan atau belum mapannya anak-anak secara emosi, psikis, sosial, dan ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan anak tergantung atau tidak mandiri. Jadi sifat mandiri ini sangat mewarnai setiap upaya kita untuk menegakkan diagnosis dan terapi pada anak-anak. Ketidakmandirian anak itu tercermin dalam proses pengobatan, di mana ketika tim medis menyampaikan atau memberikan order untuk melakukan tindakan tertentu atau melakukan diagnosis tertentu, maka seolah-olah kita memberikan order itu pada keluarga, karena semua keluarga akan mengambil alih semua tanggung jawab proses diagnosis dan proses pengobatan pada anak. Oleh karena itu, seringkali kita menganggap bahwa kalau kita mengobati anak-anak dengan kelainan ortopedi, sepertinya kita juga mengobati orang tuanya atau keluarganya, karena mereka yang mengambil alih semuanya. Oleh karena itu, kita tahu bahwa untuk keberhasilan terapi perlu diadakan, atau kata kuncinya adalah adanya kerjasama dan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat. Jadi masyarakat juga ikut berperan dalam keberhasilan terapi pada pasien-pasien anak-anak ini. Dan agar kerjasama, jadi mesti kata kuncinya adalah kerjasama dan kata kuncinya adalah partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat. Supaya itu bisa terjadi dengan baik, maka masyarakat, keluarga, terutama keluarga pasien, itu diharapkan dapat memahami problema. Jadi problem penyakitnya itu apa, kemudian problem terapinya apa. Kemudian juga harus memahami terapi, tujuan apa dan bagaimana itu dijalankan, serta sangat penting untuk memahami peranan dari orang tua dan masyarakat. Jadi kita ingat misalnya pada pasien-pasien CTIV yang memerlukan bracing atau sepatu koreksi, maka keberhasilan bracing itu atau kepatuhan atau tidak patuhnya pemakaian bracing itu sangat tergantung pada keluarga. Demikian juga pada pasien-pasien CP, ketika mereka memerlukan terapi bicara misalnya, maka orang tua lah yang sangat berperan agar terapi bicara itu bisa berjalan dengan baik. Atau ketika mereka melakukan fisioterapi, maka orang tua dan keluarga dan masyarakat orang yang sangat berperan agar terapi itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, forum 40 menit bersama tim rehabilitasi pediatri ortopedi RSO ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat umum tentang berbagai aspek penata laksanaan kasus pediatri ortopedi. Kita mengharapkan agar masyarakat bisa memahami problem penyakit dan cara perawatan kasus-kasus pediatri ortopedi. Dan selanjutnya agar dapat berpartisipasi aktif dalam menunjang keberhasilan perawatan kasus-kasus pediatri ortopedi ini. Pada kesempatan perdana ini, kami akan
menampilkan 3 pembicara yang semuanya adalah pembicara-pembicara muda yang energik dan talenta ya, untuk hari ini. Sebelum ini dijalankan, perlu saya bacakan sedikit tentang aturan mainnya. Jadi selama presentasi berlangsung, maka host akan matikan suara dan matikan video para peserta webinar. Apabila ada pertanyaan, maka peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara klik chat. Jadi di bagian bawah ini ada chat ya. Kemudian tuliskan nama underscore asal, kemudian ditujukan pada siapa, maksudnya pembicara yang mana dan pertanyaannya. Kami mengharapkan bahwa pertanyaan yang diajukan itu yang terkait dengan topik yang dibicarakan hari ini, sehingga lebih efisien. Dan pertanyaan akan diseleksi oleh moderator dan diajukan pada narasumber. Maka pada edisi perdana ini, izinkanlah saya, Anung Budi Satriadi, untuk menjadi moderator. Pembicara yang pertama nanti adalah Dr. Hendra Cahya Kumara, SPOT, konsultan master kesehatan. Sedikit saya bacakan tentang kurikulum PT dari Dr. Hendra. Jadi Dr. Hendra lulus dari Fakultas Kedokteran UNS tahun 29. Ya, Dr. Hendra ini adalah staf muda yang energik dan talenta di Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta. Dr. Hendra mendapatkan brevetnya tahun 2016 dan Master Kesehatan juga diraih pada tahun 2016. Dr. Hendra juga pernah menjalani Orthopedic Traumatology Attachment di Chonnam National University dan di Seoul National University. Jadi kalau nanti para pemirsa melihat tuh bentuknya udah kayak pemain K-pop ya, karena udah kelamaan di sana. Banyak sekali publikasi-publikasi ilmiah yang sudah dihasilkan oleh Dr. Hendra yang tidak bisa saya baca satu persatu karena nanti waktunya nggak habis saking banyaknya. Dan saya kira silahkan Dr. Hendra bisa dimulai, waktunya 15 menit ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anung atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mulai topik yang pertama mengenai pelayanan ortopedi pediatri. Di sini saya hanya menampilkan beberapa kasus-kasus dok, kemudian kasus-kasus penyakit-penyakit yang secara sekilas untuk Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa ini adalah salah satu bagian dari suatu sub bagian ortopedi pediatrik dan sudah banyak kita tangani di sini. Oke, jadi ruang lingkup ortopedi pediatrik secara simpel ya, ini saya buat ringkas bahwa ada yang sering kita tangani di sini. Yang pertama memang yang paling banyak adalah kelainan anatomi. Kelainan anatomi itu adalah kelainan bentuk tubuh ya, baik dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kemudian tulang belakang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit yang termasuk dalam neuromuskuler atau masih ada hubungannya dengan sistem saraf yang mengganggu anggota gerak tubuh pada anak. Yang ketiga yang juga sering kita temui adalah infeksi, di mana infeksi ini pada anak, terutama infeksi-infeksi yang menyerang pada anggota gerak tubuh anak ini masih banyak yang belum dipahami baik oleh pasien, orang tua maupun sejawat sendiri bahwa ada beberapa kasus-kasus infeksi yang memang masuk dalam suatu ranah ortopedi pediatri. Yang keempat adalah penyakit-penyakit akibat trauma atau benturan, cedera, dan lain sebagainya. Yang kelima, yang kadang sering kita temukan adalah tumor atau kelainan keganasan tumor pada anak. Ini langsung kita ke penyakit-penyakitnya. Yang paling sering kita jumpai, baik di sini maupun di semua tempat adalah pada kelainan
ortopedi pediatri yang paling banyak adalah CTEV ini atau clubfoot atau kaki bengkor pada bahasa awamnya. Ini termasuk kelainan yang terbanyak dengan insiden 1 sampai 2 pasien setiap 1000 kelahiran. Jadi di Indonesia dengan penduduk yang sangat banyak, pastinya memang sebenarnya CTEV ini penderitanya cukup banyak sekali ya. Ini merupakan diagnosa yang mudah karena bentuk kelainannya bisa diamati bahkan untuk orang awam sendiri. Jika Bapak Ibu melihat putra-putrinya atau mungkin anak yang mengalami bentuk kaki yang berbeda dengan bayi-bayi yang lain, saran kami adalah untuk segera memeriksakan ke seorang dokter atau dokter ortopedi pun bisa. Karena apa? Karena ini adalah salah satu kelainan yang kuncinya adalah semakin dini ditangani itu semakin baik. Di sini Dokter Anung, kemudian kami juga menangani pasien-pasien yang langsung ditangani ketika usia 1 sampai 2 minggu kita kerjakan. Tidak penutup kemungkinan juga pada pasien-pasien yang dibilang sudah terlambat sampai dewasa pun pada prinsipnya adalah tetap bisa ditangani. Walaupun mungkin penata laksanaannya pasti akan lebih kompleks dan lebih rumit dibandingkan ketika anak datang ketika masih usia dini. Nah, di rumah sakit ortopedi kami menganut metode Ponseti, dan metode Ponseti ini adalah metode yang memang saat ini menjadi standar baku untuk penata laksanaan kaki bengkor di seluruh dunia. Terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah koreksi dari kaki bengkornya sendiri itu dengan pemasangan gips secara bertahap atau serial. Di sini setiap 1 minggu sekali sampai terkoreksi sempurna. Kemudian pada beberapa kasus, jika diperlukan, seorang dokter ortopedi akan menilai bahwa perlu disempurnakan dengan melakukan operasi pemanjangan tendon. Kalau kita lihat di sisi kanan ini, kita lihat gambarnya. Sebenarnya apa yang dimaksud operasi sendiri itu sebenarnya operasi yang kecil ya. Kita lihat sayatan cukup kecil dan bahkan terkadang tidak perlu untuk dijahit. Nah, tahapan yang ketiga yang memang tidak kalah penting adalah menggunakan sepatu khusus pada pasien-pasien CTEV ini setelah terkoreksi. Di bawah itu adalah salah satu gambar sepatu yang sudah diproduksi dari bagian OP dari rumah sakit ortopedi ini. Nah, kepatuhan dalam menjalani protokol terapi clubfoot ini adalah kunci keberhasilan dari penata laksanaan yang kaki bengkor ini. Di mana sampai usia minimal sampai usia 4 tahun, anak akan masih sering untuk perlu kontrol dan kemudian kita evaluasi dan follow up penyakitnya. Di sini kami juga mengucapkan terima kasih pada beberapa komunitas CTEV yang di rumah sakit ortopedi pun, karena mereka sudah memberikan banyak motivasi dan dorongan terhadap orang tua pasien yang lain, sehingga ketaatan penggunaan sepatu ini dan ketaatan follow up sampai usia 4 tahun ini cukup baik. Gitu. Kemudian CTV sendiri secara garis besar kita bagi menjadi 2. Satu adalah CTV idiopatik, dia berdiri sendiri, tidak diketahui penyebabnya. Yang paling sering yang kita temukan memang CTV idiopatik ini. Jenis yang kedua adalah CTV sindromik, yaitu CTV dengan disertai penyakit yang lain. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh kasus di mana CTV ini tidak berdiri sendiri. Di gambar yang paling kiri kita bisa melihat ini masuk ke kelompok penyakit AMC atau arthrogryposis multiplex congenital, di mana CTV yang terjadi juga disertai adanya kelainan misalkan dislokasi sendi panggul dan dislokasi sendi lutut. Kemudian yang sisi kanan adalah CTV dengan kelainan bawaan, yaitu tidak terbentuknya jari-jari kaki yang atas. Kemudian setelah kita lakukan metode Ponseti, kita bisa melakukan koreksi sehingga kaki bisa kembali secara baik. Ini adalah salah satu kasus CTEV sindromik, yaitu pada CTEV dengan constriction band ya, jadi adanya jeratan pada kaki anak sejak lahir ya. Kemudian ini termasuk salah satu kasus kegawatan ya, sehingga kita perlu melakukan operasi untuk membebaskan jeratannya terlebih dahulu. Setelah itu baru terlihat bahwa kaki tersebut adalah sebenarnya kaki yang bengkok. Setelah
Setelah terkoreksi, maka kita tetap melakukan metode Ponseti untuk pasien ini, dan saat ini kondisinya cukup baik. Pada beberapa kasus, misalkan kasus spina bifida, ini adalah kasus dewasa, di mana kelainan pada tulang belakang ini menyebabkan gangguan pada sistem anggota gerak tubuh juga, sehingga sampai menyebabkan kaki itu membengkok secara berat ya. Tetap bisa kita lakukan tindakan, walaupun pada akhirnya nanti memerlukan suatu tindakan operasi rekonstruksi khusus. Dan salah satu jenis CTEV yang lain adalah CTEV yang kompleks. Jadi CTEV yang lebih berat, kemudian karena biasanya hanya dengan pengegipan saja memerlukan pengegipan yang lebih banyak, kemudian kadang memerlukan suatu operasi dan serta kekambuhan yang cukup tinggi. Namun dengan tata laksana dan ketaatan orang tua yang baik, maka kondisinya pun insya Allah tetap sama dengan CTEV yang simpel. Penyakit yang kedua yang sering juga kita temukan di sini adalah DDS atau lepas sendi panggul bawaan. Di sini kita tulis di penyakit yang nomor 2. Kenapa? Karena ini juga hampir sama dengan CTEV, di mana semakin dini ditangani, maka hasil semakin baik dan tata laksanaannya juga lebih mudah. Di sini lebih sulit untuk mendiagnosa dibandingkan CTEV karena tidak terlalu terlihat. Biasanya gambarannya adalah gerakan panggul yang terpadas pada bayi, dan jika anak sudah bisa berjalan, jalannya adalah pincang. Insidensinya hampir sama dengan CTV, yaitu 1/1000 kelahiran. Pada anak-anak usia kurang dari 6 bulan, kita masih bisa melakukan tanpa operasi dengan penggunaan namanya Pavlik harness. Di rumah sakit ortopedi pun sudah memproduksi bagian OP untuk Pavlik harness. Sementara di atas itu, memang mau nggak mau tindakannya perlu dilakukan suatu operasi. Dan semakin dewasa pada anak mengalami DDH, maka operasi pun akan semakin kompleks. Yang ketiga adalah kasus cerebral palsy. Adanya riwayat gangguan pada perkembangan otak yang belum matang, di mana di sini dokter ortopedi tidak bekerja sendiri karena akan bekerja sama dengan tim-tim yang lain. Ini beberapa kasus kami di sini, yaitu pasien cerebral palsy sebelum dan setelah dilakukan operasi SEMLS, Single Event Multilevel Surgery, di mana bisa kita lihat dari sisi kiri, di mana gaya berjalan seorang pasien CP ini mengalami gangguan sehingga tidak begitu maksimal. Jika kita lakukan operasi ortopedi dan disempurnakan dengan fisioterapi yang baik, maka pasien bisa berjalan tanpa alat bantu dengan bagus. Ini ada beberapa kasus-kasus yang ekstrim pada kasus CP, di mana bentuk kaki pun bisa mengalami gangguan deformitas yang berat, sehingga memerlukan suatu operasi yang cukup rumit. Ini adalah contoh anak yang berjalan sebelum dan setelah dilakukan operasi SEMLS ya. Kita bisa lihat di sini dengan indikasi dan tindakan operasi serta fisioterapi yang baik, maka bisa memperbaiki gerakan jalan pada anak. Oke, dan ini anak sudah berjalan tanpa suatu alat bantu dan sepatu khusus. Operasi ortopedi sendiri sebenarnya bukan untuk serta-merta membuat pasien bisa berjalan, tetapi lebih untuk membantu mengoptimalkan fungsi pasien dan memudahkan tahapan latihan selanjutnya. Yang berikutnya, contohnya adalah osteogenesis imperfecta, yaitu adalah kelainan struktur pembentuk tulang. Tulang menjadi mudah patah, rapuh, dan bengkok. Tata laksana ortopedinya, kita melakukan operasi untuk memperbaiki bentuk tulangnya, serta mencoba untuk menguatkan tulang dengan memberikan suatu implan, kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya suatu patah tulang selanjutnya. Beberapa kasus-kasus di mana tulang-tulang yang membengkok ini kita lakukan operasi untuk koreksi deformitas. Oke. Yang keempat, ini adalah suatu kelainan namanya AMC, yaitu kekakuan pada beberapa sendi tubuh sejak lahir. Biasanya ada kaki bengkor, kemudian lutut nggak bisa ditekuk, ada panggul bergeser, dan itu terjadi pada satu kasus pada satu pasien, sehingga memang operasi cukup rumit, namun tetap kami mulai biasanya dengan untuk kaki bengkornya pun kami tetap melakukan tindakan Ponseti serial gips.
Ini pada tangan kita lakukan operasi untuk mengoptimalkan gerak sendi tangan. Pada lutut kami lakukan operasi untuk mengembalikan dislokasi sendi lutut bawaan. Kemudian yang sering yaitu kasus kelainan bawaan pada jari-jari, bisa kaki ataupun tangan. Paling sering yang itu jari dempet atau sindaktili, kemudian jari berlebih atau polidaktili, ataupun ada jari-jari yang membesar atau makrodaktili. Kita lakukan operasi untuk memisahkan misalkan dempet, kemudian membuang pada jari-jari yang berlebih atau polidaktili dan melakukan rekonstruksi untuk kasus makrodaktili. Ini makrodaktili pada kaki. Kemudian radial club hand atau tangan yang pengkor. Jadi tangan pengkor ini penyebabnya adalah tulang radius yang tidak terbentuk sempurna. Operasinya bertujuan untuk meluruskan atau memposisikan pergelangan tangan berada di tengahnya. Di mana ini terjadi karena tidak terbentuknya tulang radius. Jadi tulangnya hanya satu. Kami lakukan operasi untuk mengembalikan posisi sehingga fungsi tangan bisa lebih optimal. Ini adalah pasca operasi sentralisasi. Di sini salah satu operasi pada tangan yaitu adanya kelainan bawaan di mana jempol tidak bisa dibawa keluar. Maka kita lakukan operasi untuk pemindahan tendon, yaitu pemindahan urat untuk mengoptimalkan fungsi tangan. Berikutnya kasus yang sering adalah kaki O dan kaki X. Kaki O ini penyebabnya karena ada kelainan pada ujung tulang tungkai bawah atau tibia dan kemudian menjadi tumbuh melengkung. Operasinya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu sendiri. Kemudian kaki X biasanya gangguan sama dengan lempeng pertumbuhan tulang tungkai bawah, sering disebabkan karena kekurangan vitamin D atau penyakit riket yang kita temukan, dan dilakukan operasi tujuannya untuk meluruskan tulang yang bengkok. Nah, ini adalah salah satu operasi-operasi pada koreksi deformitas kaki X. Kemudian yang sering juga adalah gangguan gaya berjalan, yaitu gaya jalan ada mutar, ke dalam, keluar, dan itu penyebab adalah karena kelainan rotasi sumbu gerak. Tidak semuanya memerlukan tindakan operasi pada kasus gangguan gaya berjalan atau gait ini. Kemudian yang berikutnya adalah kasus-kasus infeksi, karena infeksi pada tulang, sendi, atau pada komponen anggota gerak yang lain ini cukup banyak ditemukan pada anak-anak. Operasinya bertujuan untuk membersihkan infeksi, mengatasi kelainan bentuk tulang, dan memperbaiki fungsi pada pasien. Ini yang paling sering pada anak-anak Indonesia dapatkan infeksi TBC pada tulang ataupun sendi. Di sini kita lihat gambarannya bahwa pada infeksi TBC pada sendi panggul ini menyebabkan kerusakan sendi dan dislokasi sendi yang bertahap ya. Kita lakukan operasi pembersihan dan pengembalian sendi ke tempatnya. Oke. Kemudian yang keempat yaitu karena trauma karena adanya kerusakan sendi, ada sendi menggeser, kerusakan patah tulang disebabkan oleh benturan dan jatuh dan lain-lain. Ini bisa dilakukan tindakan dengan terapi pembedahan maupun non pembedahan. Saat ini kita sering melakukan dengan minimal invasif yaitu menggunakan TENS atau elastic nail pada kasus-kasus patah tulang panjang. Dan juga melakukan rekonstruksi pada kasus tulang-tulang yang sudah terlambat datang ya. Kasus misalkan pada patah tulang pangkal paha. Ini patah tulang pada pasien cerebral palsy. Yang terakhir adalah kelainan-kelainan tumor. Di sini kami menangani bekerjasama dengan subbagian muskuloskeletal tumor karena di ortopedi sendiri ada sub yang khusus untuk mengenai kanker dan tumor pada orang anak maupun dewasa. Kami melakukan pada beberapa tumor-tumor yang jinak. Misalkan yang paling sering adalah pada kasus CPT atau pseudoartrosis tibia ataupun osteokondroma. Ini beberapa kasus kami melakukan operasi pemanjangan tulang pada kasus-kasus tumor tulang jinak. Di sini pada tulang femur menyebabkan kaki lebih pendek. Dan ini pada kasus lengan atas ya. Kita lakukan kasus pemanjangan tulang serta pelurusan bagian tangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Dok. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di masalah-masalah kesehatan pada anak,
Tapi kita sepakat untuk nanti dikumpulkan aja sekalian pada akhir sesi, supaya kita mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang kita sampaikan pada hari ini. Untuk topik yang berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Wahidah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Wahidah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2010 dan mendapatkan brevet spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Fakultas Kedokteran Undip Semarang, dan saat ini sedang mengikuti program khusus kolegium di bidang kolegium ya, bidang peminatan pediatri. Kita doakan semoga sukses ya, cepat lulusnya ini. Publikasinya banyak sekali, jadi nanti akan menghabiskan banyak waktu untuk membacakannya. Saya kira kita mulai aja. Silakan Dr. Wahidah. Terima kasih kepada moderator Dr. Anung SPOT Konsultan yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan memberikan pengenalan kepada para Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang rehabilitasi pediatri. Izin saya share screen dulu. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang habilitasi atau rehabilitasi pediatrik. Kenapa pada anak-anak, pada pediatrik kita menggunakan kata habilitasi? Padahal mungkin sehari-hari Bapak Ibu semua pasti sudah familiar dengan kata rehabilitasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu adalah masih dalam proses tumbuh kembang. Banyak kemampuan-kemampuan yang pada umur-umur tertentu dia belum capai, tetapi ternyata mendapatkan gangguan. Atau anak-anak yang sudah mencapai kemampuan tertentu, tiba-tiba mendapatkan mungkin trauma atau infeksi dan kondisi-kondisi yang lain, sehingga kemampuan yang pertama kali dia dapat akhirnya hilang. Nah, disinilah perbedaan antara habilitasi dan rehabilitasi. Habilitasi ketika seorang anak itu belum mencapai kemampuan tersebut, sehingga dengan habilitasi dia akan mendapatkan kemampuan tersebut. Sedangkan rehabilitasi itu adalah kata re kembali, jadi kemampuan yang sebelumnya sudah pernah dia capai karena suatu kejadian sehingga dia kehilangan kemampuan tersebut dan kita lakukan rehabilitasi untuk mendapatkan kemampuan secara maksimal. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa anak-anak itu dalam proses tumbuh dan sekali, tidak hanya di satu aspek dan di seluruh aspek. Jadi misal adanya perkembangan motorik kasar, motorik halus, sensorik, kemandirian aktivitas harian, kemampuan menyelesaikan masalah, sosial dan emosional, bahasa reseptif dan ekspresif, kemampuan berkomunikasi, dan tentunya banyak sekali perkembangan-perkembangan yang lain termasuk perkembangan kemampuan berjalan. Nah, tentunya ini akan ada milestone-nya, akan ada tahapan-tahapan. Kapan anak ini akan mencapai kemampuan tersebut, dan misal pada anak-anak tertentu dia tidak mencapai, apakah ini masih dalam batas normal atau sudah terlambat atau mengalami keterbelakangan. Nah, tentu ini kondisi yang berbeda. Selain perkembangan, juga ada proses pertumbuhan. Kalau pada perkembangan, kemampuan seorang anak untuk mendapatkan sebuah kemampuan atau fungsi tertentu, maka pada pertumbuhan ini terjadinya perubahan secara struktur atau fisik dari seorang anak. Mungkin dari gambar yang di slide bisa dilihat bahwa dari bayi, nah anak belajar bisa duduk, berdiri, dan jalan, terjadi perubahan fisik. Nah, disinilah disebut dengan pertumbuhan. Nah, pada kesempatan ini,
saya akan lebih banyak menyampaikan tentang pertumbuhan dari tulang itu sendiri. Seperti disebutkan tadi, bahwa ketika bayi sampai anak-anak dan dewasa itu terjadi perubahan proporsi tubuh. Pada saat bayi, proporsi tubuh yang paling besar itu adalah kepala. Tapi ketika anak-anak, batang tubuhnya menjadi lebih besar, anggota tambah dewasa, dan anggota gerak menjadi proporsinya juga akan menjadi lebih besar. Dan tentunya ini juga akan diimbangi dengan perubahan-perubahan struktur dari organ yang lainnya. Apa sih parameter pertumbuhan tulang? Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa tulang itu tumbuh, dia akan bertambah panjang. Tetapi sebenarnya pertumbuhan tulang itu tidak hanya pada ukuran panjang saja. Selain panjang, tentunya diameternya juga akan berubah, dan ada kecepatan pertumbuhan tulang itu sendiri, serta yang paling penting adalah perubahan arah. Nah, pada pembicara pertama tadi sudah banyak sekali menjelaskan tentang berbagai macam kasus-kasus yang banyak ditangani di rumah sakit ortopedi. Misal pada kasus CTEV, cerebral palsy, Blount disease, dan semua kondisi-kondisi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan arah. Dan perubahan arah akan sangat mempengaruhi untuk proses perkembangan dari seorang anak. Parameter panjang tentunya akan sangat terlihat sekali pada tulang-tulang panjang. Jadi pada tulang-tulang panjang, pada tulang anggota gerak atas misalnya lengan, pada anggota gerak bawah kaki, ini mempunyai peranan yang sangat besar, terutama pada bagian bawah tulang paha. Jadi tulang bawah paha itu ternyata untuk seorang perubahan tinggi seorang anak itu bisa mempengaruhi sampai antara 60-70%. Begitu juga dengan tungkai bawah. Tungkai bawah bagian atas itu mempunyai peranan 40-50% akan mempengaruhi dari seorang perubahan tinggi. Sehingga bisa kita bayangkan ketika terjadi sebuah kasus, mungkin kasus itu pure tulang atau dengan kondisi neuromuskuler atau kondisi infeksi dan lain sebagainya, tentu akan mempunyai imbas. Tidak hanya pada struktur, tapi perkembangan, dan perkembangan multi aspek. Tergantung pada saat itu anak berada di usia berapa, saat itu kemampuannya di mana, dan akan banyak faktor yang akan mempengaruhi. Karena sekali lagi bahwa ketika kita berbicara anak-anak, tentu kita berbicara akan multi aspek. Dan anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Dia mempunyai kondisi sendiri. Nah, yang kedua, selain panjang, ternyata juga berubah diameternya. Kalau panjang tadi banyak sekali perubahan itu terlihat pada tulang-tulang panjang, terutama di bagian ujung atas atau ujung bawah, maka perubahan diameter ini, perubahan lebarnya ini akan sangat terlihat itu adalah di bagian tengah-tengah dari tulang. Jadi ketika anak tumbuh, tidak hanya tambah panjang, tapi juga diameter atau ketebalan atau kelebaran dari tulangnya sendiri juga berubah. Dan yang ketiga adalah kecepatan. Tulang itu sendiri pertumbuhannya ada rentang waktu kapan dia pertumbuhannya begitu cepat. Nah, dari grafik di sini bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada grafik yang berwarna hijau dan merah. Ini untuk yang garis merah ini adalah untuk kurva anak laki-laki, dan yang putus-putus yang berwarna hijau ini adalah untuk anak perempuan. Nah, di sini terlihat bahwa kecepatan pertumbuhan tulang itu dari bayi, anak-anak, ini sampai dia remaja, juvenil, ini terjadi perubahan, dan yang paling tinggi terjadi peningkatan kembali itu adalah pada saat adolescent atau pada saat anak-anak menginjak remaja. Ini terjadi perubahan yang sangat cepat, dan kemudian setelah mencapai maturitas tulangnya, maka akan terjadi penurunan dari kecepatan tinggi tulang. Nah, sedangkan garis yang berwarna biru ini adalah menunjukkan sebuah gambaran tinggi. Jadi, ketika anak-anak itu sudah mencapai usia remaja dan mencapai maturitas tulangnya, maka tingginya akan stabil. Dan anak-anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai waktu yang berbeda. Pada kecepatan tumbuh tulang, anak perempuan itu dia lebih awal terjadi. Tetapi turunnya juga lebih cepat. Sedangkan pada anak laki-laki, dia lebih lambat dan maturitasnya pun lebih panjang dibandingkan anak perempuan. Ini adalah sebuah gambaran yang sama, hanya saja dipisah, lebih terlihat antara kecepatan pertumbuhan kecepatan tulang, serta jarak dari tinggi anak.
Yang keempat, ini arah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya anak-anak itu ketika masa bayi melihat kakinya bengkok, itu adalah sesuatu yang normal. Terkadang banyak sekali dari Bapak Ibu yang melihat ketika kaki anaknya bengkok itu sudah khawatir sehingga dilakukan bedong. Dibedong dengan posisi kaki lurus. Nah, perlu kita pahami karena ketika lahir anak berada pada awal kehamilan, dia berada di dalam kandung ibu dengan posisinya yang menekuk. Kemudian dia lahir, di sini ada perubahan-perubahan posisi. Kemudian seiring dengan pertumbuhan anak itu sendiri, akan juga terjadi perubahan-perubahan. Nah, maka kita harus mengetahui ini sebenarnya normal atau tidak. Maka apabila Bapak Ibu ragu, silahkan datang ke dokter untuk dipastikan bahwa ini memang masih dalam batas normal atau yang memerlukan sebuah evaluasi, observasi, atau tindakan tertentu. Jadi pada anak-anak, pada awal-awal kehidupan, pada bayi bentuknya memang seperti O, kemudian sedikit melurus, menekuk ke dalam, membentuk kaki X, kemudian ukuran itu berkurang dan stabil pada usia 7-8 tahun. Selain pada lutut, tungkai bawah, begitu juga pada panggul. Jadi kenapa salah satu yang menyebabkan kenapa juga seperti kasus yang telah dipresentasikan dari pemateri pertama, Dr. Hendra juga menyebutkan salah satu yang sering terjadi adalah DDH. Karena memang dari secara anatomis, adanya bentukan lengkung dari kepala tulang paha itu sendiri, serta mangkok yang dipanggul, itu juga akan mempengaruhi dari kemungkinan posisinya akan menjadi berubah. Dan tentunya tidak hanya itu, akan ada faktor-faktor yang lain yang juga akan mempengaruhi termasuk jaringan-jaringan sekitarnya, otot, dan selain posisi. Oleh sebab itu, terutama pada anak-anak, handling, posisi, bagaimana kita memposisikan seorang anak, apalagi dengan kondisi-kondisi tertentu, itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencegah cedera atau disabilitas yang lebih jauh lagi. Jadi, ada hubungan antara pertumbuhan fisik dan fungsi. Dalam banyak hal, kemampuan fungsional kita bergantung pada kemampuan fisik. Karena kemampuan fisik tentu harus didukung oleh kemampuan untuk melakukan sebuah fungsional tertentu, perlu didukung oleh kemampuan fisik. Nah, sepanjang masa kehidupan, kapasitas fisik dari seseorang berubah dan membantu menentukan kemampuan fungsionalnya. Keseimbangan antara pertumbuhan, tumbuh, dan penguasaan fungsi berlanjut sampai kematangan fisik tercapai pada saat dewasa muda. Nah, bagaimana dengan rehabilitasi pediatrik? Tentunya pada kesempatan ini, karena ini adalah webinar series kita yang pertama, dan begitu banyak kasus yang telah disampaikan dari Dr. Hendra, tentunya kita tidak bisa menjelaskan secara satu persatu. Dan sekali lagi, pada penanganan rehabilitasi pediatrik, walaupun dengan kondisi sama, atau kasus diagnosisnya sama, belum tentu rehabilitasinya itu sama. Karena untuk menangani sebuah kasus pediatrik atau secara umum kasus rehabilitasi, kita harus memahami dulu kondisi kesehatan secara umum. Apa sih sakitnya? Nah, setelah kita mengetahui misal pada kasus tertentu tadi cerebral palsy atau CTEP, kita harus menentukan struktur-struktur apa saja yang terganggu. Misal pada CTEP mungkin dia pada kakinya, pada ankle-nya, pada cerebral palsy, ternyata nggak cuma hanya kaki, tangannya juga, nggak cuma tulangnya, ototnya berubah, dan lain sebagainya. Maka hal itu akan kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ, tidak hanya strukturnya saja, yang perlu kita ketahui, yang perlu sangat penting sekali adalah fungsinya. Bagaimana? Apakah dengan kondisi tertentu dia masih bisa melakukan fungsinya dengan baik atau tidak? Jadi misal pada tangan ketika cerebral palsy dia kaku, tapi ternyata dia masih bisa menulis. Atau dengan kondisi yang lain, dia cerebral palsy, tangannya begitu kaku sehingga untuk makan saja itu sulit. Dia kesulitan. Nah, tentunya ini nanti akan kita buat program yang berbeda. Jadi, yang pertama kita memahami bahwa kondisi anak ini sakitnya apa, organ apa saja yang terganggu, dan fungsi apa saja yang saat ini dia tidak bisa lakukan. Nah, pada anak-anak ini sekali lagi dia masa proses tumbuh kembang. Ada tahapan-tahapan yang harus dia capai untuk menentukan perkembangan selanjutnya. Ada prasyarat-prasyarat, ketika prasyarat itu tidak bisa dia penuhi, maka kemungkinan dia untuk melanjutkan selanjutnya itu tidak bisa. Otomatis kita harus menentukan pada saat ini, pada kondisi anak saat ini, apa sih yang harus kita lakukan, tidak hanya oleh tim kesehatan, begitu juga dengan keluarga.
Nah, jadi kita harus melihatnya tetap secara keseluruhan, walaupun misal pada anak-anak yang sakit hanya kakinya, tapi tetap kita evaluasi. Nah, pada anak-anak tentunya akan sangat tergantung umur. Struktur, fungsi itu akan menghambat dia melakukan aktivitas. Pada usia-usia 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, aktivitasnya apa? Aktivitas anak-anak adalah bermain. Dan bermain itu adalah salah satu bentuk dari rehabilitasi, karena dengan bermain itu banyak sekali yang akan didapatkan oleh anak. Nah, selain aktivitas, begitu juga bagaimana anak-anak itu berpartisipasi, tentunya nanti akan dilihat lagi dari umurnya. Umur berapa dan dia berpartisipasi seperti apa dengan teman-temannya. Selain di situ, ternyata yang mempengaruhinya juga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan anak itu siapa? Tentunya yang paling dekat adalah keluarga dan orang-orang di sekitarnya, dan anak dan keluarga itu berada di masyarakat. Jadi, dari kondisi fisik seorang anak ternyata melibatkan banyak hal aspek yang harus kita nilai, bahkan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya yang tentunya akan mempunyai peranan dalam proses rehabilitasi, dalam proses untuk meningkatkan kemampuan fungsional seorang anak secara maksimal. Selain juga faktor personal dari anak itu sendiri yang tentu akan mempengaruhi. Faktor personalnya apa saja? Bisa gizi, atau kondisi sakit komorbid yang lain. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai, ya seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika untuk mencapai perkembangan tertentu ada tahapan yang harus dia capai dulu, dan itu untuk mendukung perkembangan dia selanjutnya. Saya cepat saja. Ini adalah tim rehabilitasi. Di sini ada fisioterapi, terapi wicara, okupasi terapi, ortotik prostetik, pekerja sosial medik, dan psikologi. Dan setiap anak tentunya akan mendapatkan program sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan program yang akan kita tentukan. Nah, bermain sebagai media stimulasi tumbuh kembang anak tidak hanya untuk anak yang normal, anak normal saja perlu bermain, apalagi anak yang mempunyai disabilitas. Banyak sekali jenis-jenis permainan, mungkin ini gambaran anak normal, tetapi juga tetap kita harus mempertimbangkan seorang anak dengan disabilitas, dengan kecacatan tertentu, dengan ketidakmampuan yang dia punya, dia tetap manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai segi aspek psikologis, mental. Jadi aspek-aspek itu sangat mempunyai peranan penting dalam rehabilitasi. Dan aspek psikososial rehabilitasi pediatrik adalah perawatan yang difokuskan pada keluarga. Jadi kami dari tim pediatri ortopedi tidak hanya dari kita, tetapi dari keluarga, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Sehingga hubungan kerjasama tim layanan kesehatan dan keluarga itu menjadi salah satu hal yang penting, termasuk acara webinar series yang diselenggarakan ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang tujuannya akan meningkatkan apa yang kita harapkan dari seorang anak untuk proses penyembuhannya atau perbaikan serta meningkatkan kemampuannya. Kesimpulan terakhir, bentuk dan ukuran sistem skeletal paling rentan selama periode pertumbuhan cepat. Oleh karena itu, adanya gaya yang tidak diinginkan maupun gaya korektif merupakan hal yang sangat berpengaruh selama masa kanak-kanak. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam rehabilitasi pediatrik. Tata laksana bagi anak berkebutuhan khusus harus dimulai dari keluarga. Terima kasih, mohon maaf moderator waktunya yang lebih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjelaskan dengan baik sekali dan tepat waktu. Dan itu terima kasih sebagai yang tepat dan penjelasannya bagus sekali tentang rehabilitasi pada ortopedi. Sesi berikutnya saya akan dibacakan ke kita, tapi sebelumnya untuk mereka yang menanyakan silakan ditentukan pada siapa, tapi yang beberapa yang tidak ada yang ditentukan pada pembicara yang menanyakan nanti memberikan pada pembicara yang kita. Untuk yang sebelumnya kita akan dibacakan kita bersama. Dokter kita merupakan kampus sakit yang tahun 1991 dan mulai berproses dari
pertumbuhan dan sedang perkembangan teknologi. Karena kita beranggapan bahwa semua kasus-kasus ortopedi sedikit atau banyak pasti ada gangguan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Dr. Vita untuk berbagi pengalaman dengan kita di sini. Saya kira silakan Dr. Vita, waktunya sama 15 menit. Monggo. Terima kasih Dr. Anu untuk waktunya. Izinkan saya untuk share screen dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tentang tumbuh kembang optimal pada anak. Sebagian sudah disinggung oleh Dr. Wahidah. Untuk bahasan hari ini adalah 4 hal utama, yaitu pentingnya 1000 hari kehidupan, faktor risiko terjadi kelainan tumbuh kembang. Untuk yang pertama, apa ya sebenarnya dengan anak? Anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan. Mungkin beberapa akan bertanya, bagaimana kita melihat janin? Kan belum ada wujudnya. Di sini ternyata untuk janin yang ada di perut itu ternyata sangat penting hubungannya dengan tumbuh kembang. Kenapa? Karena pada saat janin itu masih dalam kandungan, itu memegang peranan utama untuk nanti perkembangan otak. Yang dimaksud 1000 hari kehidupan adalah waktu sejak anak itu dari konsepsi dalam kandungan 9 bulan 10 hari, kemudian pada fase kritisnya yaitu lahir sampai usia 2 tahun. Ini gambar yang sama yang tadi ditampilkan oleh Dr. Wahidah, takut ternyata dok. Apa sebenarnya artinya tumbuh kembang? Ada 2 hal yang penting untuk kita bisa menerangkan dengan gambar ini. Untuk gambar yang pertama adalah bayi kurang lebih berumur 1 bulan. Dia hanya bisa terbaring, menangis, buang air kecil, buang air besar. Berikutnya, dia berat badannya 3 kilo. Anak bisa tengkurap berkisar antara 2-4 bulan, berat badannya kira-kira 5,5. Yang tadinya hanya bisa menangis, mungkin dia sudah mulai bisa ngoceh atau istilahnya babbling. Gambar yang di tengah, ini anak yang sudah mulai merangkak, mungkin usianya 7-8 bulan, berat badannya tambah lagi jadi 8 kilo, mungkin dia sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata yang lebih jelas. Mungkin bisa memanggil mama, kalau ibunya ada, memanggil ibu untuk ibunya. Jadi kalau yang tadinya hanya ngoceh, ini sudah mulai menggunakan kata yang ada artinya. Kemudian yang keempat, anak ini sudah bisa duduk, mungkin 7-8 bulan, berat badannya normalnya sekitar 8-10, ini sudah mulai mengucapkan kata-kata yang lebih jelas. Misalnya, itu, ayo. Gambar yang terakhir, ini anak yang tertawa, dia sudah bisa berdiri, usianya antara 1-15 bulan, berat badan kalau dia lahirnya 3 kilo, berarti sekitar 10-11. Jadi yang dimaksud tumbuh adalah pertambahan volume tadi dengan Dr. Wahidah, pertambahan berat badan, kemudian pertambahan tingginya. Kemudian disebut dengan kembang adalah bertambahnya kemampuan dari tidak bisa apa-apa menjadi anak yang bisa bicara, berjalan, dan seterusnya. Ini tadi sama untuk konsepnya, karena ternyata keterlambatan di awal kehidupan itu akan sangat mempengaruhi untuk kehidupan selanjutnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Ada 2 gambaran besar. Yang pertama adalah faktor genetik yang tidak bisa kita paparkan. Yang kedua adalah faktor luar, termasuk nutrisi atau gizi, penyakit yang ada di sekitar, kemudian stimulasi dari orang tua, dan kasih sayang. Apabila seorang anak ada kelainan genetik dari awal, kita berikan nutrisi yang bagus, kita hindarkan dari sakit, kemudian kita berikan stimulasi sejak awal, tidak akan menutup kemungkinan dengan anak yang mempunyai faktor genetik yang tidak terlalu bagus akan tumbuh kembang menjadi generasi yang bagus. Tapi bila ada anak dengan tanpa faktor risiko genetik, tidak kita berikan stimulasi, kita tidak berikan yang lain, ada kemungkinan akan terjadi kelainan tumbuh kembang. Nah, dalam hal ini sebenarnya untuk evaluasi tumbuh kembang harus dikerjakan pada semua bayi yang baru lahir.
Hanya ada beberapa faktor bayi risiko tinggi yang berisiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan di masa yang akan datang. Apa saja itu? Faktor-faktor risiko adalah bayi kurang bulan, dia lahir sebelum umur kehamilan, terutama kurang dari 7 bulan. Bayi dengan berat badan rendah, terutama bayi-bayi yang kurang dari 2,5, atau risikonya akan lebih tinggi kalau dia lahir kurang dari 2 kilo. Bayi yang tidak langsung menangis pada saat lahir, termasuk bayi lahir dari ibu yang mempunyai risiko hamilan, seperti hipertensi, mungkin preeklamsi atau hipertensi berat, mungkin ada kelainan-kelainan bawaan yang lain, termasuk mungkin ada penyakit-penyakit lain yang diderita itu sebelum hamil. Kemudian yang lain adalah terjadinya kejang pada awal kehidupan, bayi-bayi yang kuning dengan kadar pigmen tinggi, kemudian bayi dengan kelainan saraf pusat, misalnya kelainan kongenital yang memberikan adanya disformitas di midline, kelainan jantung, kelainan genetik, dan beberapa tadi yang disampaikan oleh Dr. Hendra untuk bayi-bayi dengan kelainan ortopedik. Bagaimana pencegahannya? Karena kita tahu mencegah itu akan lebih bagus daripada kita harus mengobati. Kunci pencegahan untuk melihat ada tidaknya kelainan tumbuh kembang adalah deteksi dini. Dengan deteksi dini ini kita harapkan kalau ada sesuatu yang kebetulan berbeda, kita akan lebih mudah menanganinya, memberikan stimulasi, dan kalau perlu memberikan intervensi dini. Berarti kita memerlukan alat yang akan lebih mudah. Seperti tadi dikatakan oleh pembicara lain bahwa peran orang tua dan masyarakat tentu sangat penting di sini. Dan sebenarnya kita sudah mempunyai alat bantu tersebut, yaitu buku KIA, atau beberapa orang menyebutnya buku pink karena warnanya pink. Yang banyak panjenengan pegang oleh Bapak Ibu yang mempunyai balita adalah versi 2015. Sekarang sudah ada versi yang baru, kemarin keluar 2000, memang belum banyak dipakai, tapi bisa download sendiri, nanti masukkan saja buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak tahun 2020, nanti bisa di-download. Bagaimana kita bisa menggunakan untuk deteksi dini dengan buku ini? Ini ada dua kelompok utama, yaitu yang pertama adalah deteksi dini untuk masalah pertumbuhan, yang kedua nanti adalah deteksi dini untuk masalah perkembangan. Kita mulai yang pertama dulu untuk deteksi dini masalah pertumbuhan. Tadi dikatakan tumbuh adalah bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah panjang. Jadi sebenarnya yang kita ukur ini berat badan, panjang badan untuk anak yang belum bisa berdiri tegak atau sampai 2 tahun, atau kita harus mengukur tinggi badan untuk anak-anak yang sudah berdiri tegak dan pada saat usia 2 tahun, kalau anak tidak ada masalah, kita sudah menggunakan tinggi badan. Yang terakhir ada lingkar kepala. Ada yang mengatakan, apakah kepentingannya lingkar kepala? Kalau berat dan panjang, insya Allah semua sudah tahu. Ternyata lingkar kepala ini harus kita lihat karena ada 2 hal yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lingkar kepala yang terlalu kecil atau kadang-kadang lingkar kepala yang terlalu besar. Dengan adanya lingkar kepala yang tidak normal ini, kita akan mencari ada faktor-faktor risiko apa. Karena ternyata perkembangan otak bayi itu terjadi utama adalah di 2 tahun kehidupan. Pada anak bayi usia kurang lebih 1-2 tahun, berat otak sudah meliputi 80-90% otak dewasa. Bagaimana monitoringnya? Sebenarnya harusnya kita ukur secara periodik. Untuk bayi kurang dari 1 tahun, pengukuran tiap bulan. Untuk anak 1 tahun, 3 tahun, boleh dikerjakan 3 bulan sekali, walaupun akan lebih baik tetap dilakukan pantauan selama kurang lebih tiap bulannya. Kenapa ada perbedaan ini? Karena ternyata untuk pertumbuhan anak adalah ada range-nya. Pada 2 tahun pertama adalah tumbuhan yang sangat pesat, sehingga evaluasinya harus kita kerjakan secara dengan waktu yang lebih pendek. Ini untuk mengetahui tadi pertumbuhan, sudah tahu, ini adalah monitor tinggi berat badan terhadap usia anak. Ada 2, untuk perempuan dimudahkan dengan memberi warna merah muda, untuk laki-laki digunakan untuk warna biru. Ini kita bisa dikerjakan oleh orang tua dengan bantuan mungkin kader kesehatan. Nah, setelah dilakukan timbangan setiap bulan, akan dimasukkan
grafik ini menunjukkan bahwa yang ideal adalah range yang warnanya hijau. Untuk hijau yang atas dan hijau yang bawah masih normal, tapi harus hati-hati. Jangan sampai malah berubah ke grafik yang warnanya kuning. Di atas ini berarti berat badannya terlalu mulai berlebih untuk arah overweight. Sedangkan kalau yang ke bawah, ini risiko untuk menjadi berat badan kurang. Oke. Nah, kira-kira di pertaharian ini lebih mudah. Jadi setiap kali dikerjakan penimbangan, tidak hanya ditimbang, oh naik. Tapi ternyata ada beberapa standarnya. Misalnya ini, pada bulan pertama, pertambahan berat badan adalah kira-kira 8 on. Begitu selanjutnya, tapi nanti pada saat usia kurang lebih 4 bulan, untuk pertambahan berat badannya sudah mulai berkurang, mengikuti posturnya. Sehingga kalau kebetulan bayi itu ditimbang, berat badannya naik, tapi kok range-nya kurang, berarti kita harus lebih waspada. Kita bisa melihat dari dua hal, dari melihat kenaikan berat badan minimal yang ada di bawah, atau kita lihat pada setiap timbangannya, range-nya harus mengikuti garis hitam ini. Ini berlaku untuk bayi-bayi yang berat badan lahirnya normal, yaitu 2.500 sampai 4 kilo. Pada bayi-bayi yang lahirnya kecil, mungkin kita tidak bisa menggunakan kurva ini secara langsung, tapi pada bayi-bayi yang kecil ada kurva tertentu, ya, mungkin akan dikomunikasikan pada orang tua yang memang mempunyai bayi-bayi seperti itu. Apakah kepentingannya menimbang setiap teratur? Karena kalau misalnya penimbangan tidak teratur, kalau terjadi sesuatu, kita akan lebih sulit menanganinya. Contohnya pada grafik ini ada grafik yang betul-betul ada di masyarakat. Ini kebetulan pada usia sampai 3 bulan, pertumbuhannya sangat bagus, berat badannya naik sesuai harapan. Tapi ternyata setelah itu, berat badannya tidak naik, bahkan stagnasi, karena berat badannya hanya sama terus. Bahkan ada range dia yang tidak mengalami tingkat. Dengan kasus seperti ini, tentu untuk penanggulangannya lebih sulit. Oke, kemudian yang lain selain untuk mengukur berat badan, kita evaluasi juga untuk tinggi badan atau panjang badan, kemudian juga untuk lingkar kepala. Grafik ini sudah ada di buku KIA. Kemudian kalau kita inginkan anak itu tumbuh dengan baik sesuai optimal, berarti sebenarnya sangat terpengaruh dengan pemberian makannya. Nah, ini adalah standar emas pemberian makan bayi dan dilakukan inisiasi menyusu dini pada saat dia lahir dengan kondisi ibu dan bayi normal, dilanjutkan dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Harapannya dengan pemberian ini secara full berat badan anak, panjang dan antropometrinya akan baik. Setelah bayi berusia 6 bulan, ASI tidak cukup sehingga diperlukan tambahan makanan pendamping ASI. Jadi ASI perlu, tapi kalau sudah berusia dari 6 bulan, ya jangan berikan ASI saja, dia harus makan. Bagaimana kalau dia tidak mau makan? Banyak orang tua hanya memberikan ASI saja setelah 6 bulan kalau anak tidak mau makan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bijaksana. Dengan kondisi seperti itu, berarti akan lebih baik mungkin konsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian dilanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Ya. Kemudian ini adalah tahapan untuk memberikan MPASI. Pada saat pertama, istilahnya adalah bubur saring. Berarti teksturnya masih lembut. Beberapa yang ada di masyarakat, orang tua hanya memberikan bubur saring dari sumber karbohidrat saja. Padahal untuk asupan makan yang sehat dari anak sampai dewasa memerlukan makanan yang sifatnya seimbang. Karbohidrat, protein, serat, dan lemak yang sehat. Oke. Kemudian setelah mulai 8 bulan harus naik tekstur menjadi makan yang dicincang. Keterlambatan menaikkan tekstur ini tentu akan berpengaruh untuk perkembangan berat badan dan panjang badannya. Oke. Terus yang terakhir adalah sebenarnya targetnya pada anak usia 1 tahun, dia sudah makan makanan keluarga bareng dengan keluarga yang lain. Akan lebih baik tidak selalu memberikan yang halus. Kenapa? Karena juga akan mempengaruhi pertumbuhan yang lain, seperti gigi misalnya. Ini tadi adalah untuk deteksi dini masalah pertumbuhan, kemudian yang kedua adalah deteksi dini untuk masalah perkembangan. Apa yang kita pakai? Yang kita pakai tetap sama buku KIA.
Ini yang mengingatkan faktor-faktor risiko apa yang harus kita perhatikan untuk anak-anak dengan yang berisiko untuk terjadi kelainan perkembangan. Ternyata faktor risiko yang tadi akan memberikan gejala sisa yang cukup banyak. Ada beberapa yang terjadi dengan kelainan saraf, misalnya dia terlambat untuk gerakan motoriknya, terlambat untuk gerakan motorik halus, termasuk gerak bahasanya juga. Sekitar 8% terjadi sebuah berupa cerebral seperti tadi yang dibicarakan oleh pembicara pertama dan yang kedua. Kemudian ada masalah-masalah keterlambatan untuk penglihatan, untuk masalah pendengaran. Ini tadi kembali untuk buku KIA-nya. Bagaimana kita bisa menggunakan? Pada buku ini sudah diberikan secara detail untuk per tahap usianya. Ini adalah tahap usia 0 sampai 3 bulan, kemudian ada tahap usia 3 sampai 6, 6 sampai 9, 1 sampai 2 tahun, dan 2 sampai 5 tahun. Apa saja yang ada dalam buku tersebut? Nah, ada hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah untuk perawatan, termasuk adalah stimulasi. Stimulasi ini kita berikan pada bayi-bayi dengan kondisi bayi yang normal. Tiap tahapan ada stimulasi yang bisa dikerjakan oleh orang tua di rumah. Nah, selain stimulasi, ada checklist tertentu. Saya besarkan checklistnya biar lebih mudah. Ini adalah checklist yang sudah diberikan pada tiap tahapan. Ini contohnya adalah checklist perkembangan untuk bayi usia 3 bulan. Ini bisa dikerjakan orang tua dengan memberikan penilaian. Dikatakan, bila ada satu jawaban tidak dari poin ini kebetulan contohnya adalah poin yang ke-6, apakah bayi bereaksi terhadap suara keras? Ternyata bayi tersebut tidak. Berarti kita harus hati-hati, jangan-jangan ada kelainan perkembangan. Hal ini kemungkinan adalah kelainan perkembangan untuk pendengaran. Dengan ada seperti ini, akan lebih baik orang tua segera menghubungi tenaga kesehatan setempat. Itu tadi adalah stimulasi. Stimulasi kita berikan untuk anak-anak yang memang tidak ada kelainan. Kalau misalnya ada kelainan yang masih ringan, tetap kita memberikan stimulasi. Bagaimana kalau misalnya kelainan itu kebetulan kita temui sudah cukup, usianya sudah cukup banyak. Tentu kita mungkin intervensi. Intervensi ini secara sekilas tadi sudah diberikan oleh Dr. Wahida untuk intervensi yang dikerjakan. Jadi simpulannya adalah stimulasi untuk dan observasi tumbuh dan kembang pada anak harus dikerjakan pada semua anak. Hanya dengan bayi-bayi dengan faktor risiko yang tinggi untuk stimulasi dan observasinya harus lebih optimal untuk melihat gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada setiap tahap kehidupan. Di Indonesia, orang tua dan petugas kesehatan lebih dimudahkan untuk melihat deteksi dini dengan melihat buku KIA. Kemudian, dengan melakukan pantauan bayi risiko tinggi secara berkala, bila ada penyimpangan perkembangan secara dini, akan lebih kita mudah dideteksi, dilakukan hingga harapannya tidak terjadi kelainan tumbuh kembang, sehingga tumbuh kembang anak akan lebih optimal. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator, Dr. Agus. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi untuk ininya, wifi-nya. Terima kasih Dr. Rita atas penjelasannya yang bagus sekali tentang tumbuh kembang pada anak dengan banyak clue-clue tadi yang bisa sangat berguna saya kira terutama untuk ibu-ibu dan orang tua dari anak. Baik, kita akan beranjak ke tanya jawab ya.
sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi memang ya mohon maaf tidak bisa dijawab sekaligus semuanya oleh karena keterbatasan waktu. Dan ya memang format kita 45 menit bersama ini adalah memberikan informasi pada masyarakat umum dalam waktu yang ringkas, dalam waktu yang singkat, dan mudah-mudahan dengan bahasa yang bisa dipahami. Oleh karena itu memang pada kesempatan ini tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi kami memang merencanakan untuk seri-seri berikutnya kita akan bicara secara lebih detail. Misalnya bagaimana, tadi ada pertanyaan pemakaian sepatu, misalnya sepatu koreksi pada CTV, gimana itu memang belum pada saat ini. Kita hanya bermaksud memberikan gambaran dahulu pada para ibu dan bapak bagaimana suatu pelayanan ortopedi pediatri itu ditangani secara multidisipliner dengan banyak profesi yang terkait. Nah, untuk kali ini baru ditampilkan dari spesialis rehabilitasi medik, spesialis anak, dan spesialis ortopedi. Untuk webinar-webinar selanjutnya, insya Allah nanti akan ada dari fisioterapi, dari terapi bicara, dari ortotik prostetik, dari occupational terapi, dari gizi, dan masih banyak lagi profesi-profesi lain yang belum bisa kita sebutkan satu persatu. Dari psikologi juga nanti kita akan tampilkan tentang itu. Baik, saya akan membacakan dulu satu pertanyaan ke Dr. Hendra. Ini pertanyaan tentang CTV hampir mendominasi pertanyaan hari ini. Ya, baik Dr. Hendra. Dari Ibu Betty di Timika. Apa yang dimaksud dengan CTV kompleks? Terus sehingga sudut kaki CTV pada CTV kompleks itu pada sudut 45 sampai 50 derajat. Kira-kira apa yang pengaruhi? Mungkin maksudnya 45 derajat itu sepatunya atau apa ini maksudnya? Kemudian berapa lama pemakaiannya? Apakah tidak akan relapse bila sudutnya tidak 60 sampai 70 derajat? Jadi maksudnya mungkin CTV kompleks 45 sampai 50 derajat. Berapa lama pemakaiannya? Kenapa 45 sampai 50? Kemudian kalau tidak 45-50 apakah jadi relapse? Maksudnya kalau dibikin 60-70 gimana? Silakan Dr. Indra. Terima kasih Dok pertanyaannya. Mengenai CTV kompleks, jadi memang CTV kompleks ini agak sedikit berbeda dengan CTV yang kebanyakan karena dia punya ciri-ciri khusus di mana kaki anak ini kita anggap lebih sulit untuk kita tangani secara metode Ponseti yang biasa. Beberapa ciri-cirinya, misalkan kaki anak ini pendek kecil, kemudian ada cekungannya di bawah kaki itu, kemudian di cekungan di bagian tumit itu cukup dalam, kemudian dia jinjitnya sangat ekstrim gitu ya. Jadi memang penanganannya pun agak sedikit berbeda. Tapi secara itu bagi kami yang menanganinya ya. Jadi yang bagi kami seorang dokter ortopedinya yang menanganinya yang berbeda. Tapi sebenarnya untuk orang tua sendiri tidak usah khawatir karena bagaimanapun memang CTV kompleks ini tetap bisa tertangani dengan tindakan Ponseti. Kemudian untuk pemakaian sepatunya memang pada akhirnya kita lakukan modifikasi karena memang kasus CTV kompleks ini berbeda dengan CTV yang simple atau idiopatik yang lainnya, di mana sudut pemakaian biasa 60 sampai 70, dengan CTV kompleks ini justru kita kurangi sudutnya. Kemudian derajat-derajat yang akan kita capai pun cukup berbeda, dengan bertujuan pada akhirnya ketika nanti setelah usai pemakaian sepatu dan lain sebagainya, kaki pun tetap akan berfungsi optimal sama seperti kaki CTV yang lain, seperti itu. Kira-kira begitu Dok. Ada tambahnya baik. Dok? Ya mudah-mudahan Ibu Betty dari Timika puas, tapi kalau belum puas, nantikan seri webinar yang satu saat kita akan menjawab lebih tuntas, karena mungkin topiknya lebih spesifik, lebih sempit, jadi waktu untuk membahasnya akan lebih banyak.
Kemudian pertanyaan untuk Dr. Waidah dari Ibu mungkin ya, Ibu Dian di Semarang. Apakah anak dengan DDH bilateral perkembangan tulang pahanya akan terhambat? Jika ya atau jika terhambat, apakah ada penanganan khusus untuk mengejar panjang tulangnya itu? Silakan. Terima kasih. Jadi pada kasus DDH berat, apakah pertumbuhan tulang pahanya akan terhambat? Tentunya akan sangat mempengaruhi. Jadi kemungkinan terhambatnya sangat besar. Kenapa? Karena dengan DDH bilateral berat berarti posisi tulang pahanya sudah tidak di tempatnya lagi. Otomatis tekanan waktu dia aktivitas, jadi yang paling sangat menentukan bagaimana sih perubahan panjang tulang itu bisa apa saja mempengaruhi perubahan panjang tulang, yang harus diperhatikan itu adalah titik tekanan itu berada di tegak lurus pada pusat pertumbuhan tulang. Nah, pusat pertumbuhan tulang itu berada di bagian atas dan bawah tulang. Ketika posisinya berubah, artinya tekanan itu juga posisinya tidak berada di tegak lurus. Nah, tidak hanya kemungkinan berubah panjang, maka kemungkinan berubah arah juga ada. Kenapa? Karena tekanannya juga berarti tidak sama, tidak merata. Bagaimana supaya mencegahnya, supaya tidak terjadi itu tentunya DDH-nya itu sendiri dulu yang harus diperbaiki. Karena dengan diperbaiki posisinya, otomatis nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi selama itu tidak diperbaiki kondisinya, apalagi kondisinya berat, kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan panjang tulang sangat besar. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan cukup memuaskan. Kalau belum puas, ya kita insya Allah kembali akan membahas tentang DDH ini lebih mendalam pada seri-seri yang akan datang. Kemudian ada pertanyaan ke Dr. Vita dari Ibu Isma ya di Jogja. Anak saya usia 17 bulan. Bisa bicara sekitar 6 kata. Apakah termasuk terlambat? Dan bagaimana cara stimulasinya kalau terlambat? Mungkin gitu maksudnya. Silakan. Terima kasih Dr. Anu. Pada Ibu yang ada di Jogja, putranya berumur 17 bulan, dia bisa mengutarakan 6 kata-kata. Idealnya untuk perkembangan untuk bicara, perkembangan bicara ini optimal pada usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian milestone-nya pada usia kurang lebih 1 tahun, anak itu sudah mulai bahasa resesif. Jadi kalau diajak bicara, dia tahu, mengerti apa yang kita maksudkan. Kemudian untuk bahasa ekspresifnya, sebenarnya idealnya paling tidak pada usia 1 tahun sudah mengenal kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kata-kata yang berarti. Sebenarnya kalau baru mengerjakan 6 kata itu juga harus kita lihat apakah yang dia ucapkan itu memang sudah betul-betul apa yang dia maksud, seperti tadi yang saya contohkan. Kalau dia bilang mama, tapi panggilan ibunya bukan mama, dan walaupun panggilannya mama, tapi mamanya tidak ada dia mama, berarti ini bukan kata. Itu hitungannya masih babbling atau muncul. Tapi kalau dia memang sudah mengerti pengucapan, misalnya makan, ayam, kemudian baju, baru 6 kata, sebenarnya kita harus hati-hati untuk arah untuk perkembangan bahasa. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Garis besarnya adalah pada saat kita mengasuh anak, istilah Jawanya harus cerimis. Jadi pada kita betul-betul menunggu, kita akan mengerjakan sambil mengajak anak bicara. Misalnya, pada saat anak mau mandi, kita bisa ngajari, ayo mandi, ini air, ini ember. Atau mungkin memakai bahasa tubuh, misalnya mata, dada, tapi dibalik, bukan ditanya, mana mata? Anak akan menunjuk, sekarang dibalik. Mata, ini apa? Sehingga anak akan lebih mudah mengerti. Dan yang kedua adalah, usahakan pada anak-anak yang masih kurang dari 1 tahun, usahakan menggunakan 1 bahasa ibu. Penggunaan bahasa yang lebih dari 1 untuk anak-anak kadang-kadang membuat kosakatanya akan lebih minimal. Setelah kita gunakan dengan kata-kata barang-barang yang ada di lingkungan, harapannya anak akan mampu mengucapkan. Apabila nanti dia sudah kosakatanya bertambah dengan 1 patah kata, kita bisa menambahkan untuk kata-kata yang kedua. Misalnya,
baju ayah, baju ibu, baju adik. Seperti itu. Tapi sebenarnya untuk tahap awalnya kita harus melihat dengan anak yang bicaranya masih terbatas, apakah ada masalah dengan pendengarannya. Jadi dengan kondisi seperti ini akan lebih baik dicek untuk pendengaran. Nah, monggo Ibu, karena sekarang putranya sudah usia 7 bulan, segera menghubungi dokter anak setempat untuk di screening untuk pendengaran. Terima kasih dokter anak. Baik, ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin terakhir untuk sesi hari ini karena waktunya udah lebih dari yang disediakan. Pertanyaan ke Dr. Hendra, anak Friska dari Kudus, apakah bisa dilakukan operasi untuk kaki yang sudah terjadi pemendekan pada anak CP khususnya dengan diabetes tipe 1? Ya, terima kasih dok pertanyaannya. Mungkin kita perlu evaluasi apakah ada pemendekan tulang yang disebabkan karena CP-nya ini disebabkan dari pemendekan otot atau pemendekan tulangnya itu sendiri. Karena kalau memang dilihat dari fisiknya mungkin memang terlihat lebih pendek, tapi kita memang perlu evaluasi apakah penyebabnya itu dari otot-otot yang kaku pada anak CP ataukah dari tulangnya. Dengar ya. Jadi untuk tindakan selanjutnya memang kita harus perlu evaluasi dok ini untuk datang ke kita untuk kita evaluasi problem-problem apa yang terjadi. Kemudian baru akan kita evaluasi memerlukan suatu tindakan operasi atau tidak. Karena tidak semua kelainan pada CP itu memerlukan suatu operasi. Dan jika memang diperlukan operasi, maka seperti yang saya bilang tadi, tujuannya bukan untuk kemudian anak itu bisa berjalan langsung kemudian atau bisa langsung sembuh dan lain sebagainya, karena CP ini adalah suatu kondisi di mana memerlukan follow up dan treatment yang multidisiplin dan berlangsung cukup lama. Dan operasi adalah hanya salah satu tahapannya saja. Kira-kira begitu dok jawaban kami. Baik, terima kasih Dr. Hendra. Mohon maaf karena waktunya yang sangat terbatas, maka pertemuan ini saya kira akan kita akhiri. Sebelumnya kita sampaikan bahwa penanganan penyakit pediatri ortopedi itu sangat kompleks karena melibatkan banyak kelainan ya di tulang, sendi, pada sarafnya, pada ototnya. Bisa diakibatkan karena kelainan bawaan, karena tumor, ada trauma, mungkin juga karena infeksi atau kelainan kongenital. Dan itu memerlukan suatu multidisiplin ya. Ditangani oleh banyak disiplin, banyak profesi, banyak keahlian ya. Bisa dari bedah, maksudnya ini bedah ortopedi, kemudian spesialis tumbuh kembang, ditangani oleh mereka yang ahli psikolog, oleh ahli gizi, ahli terapi bicara, kemudian fisioterapi, ortosis, protesis, terapi okupasi yang semuanya tercangkup dalam rehabilitasi medik. Klan ini sangat penting untuk selalu kita kawal karena kita tahu bahwa anak-anak ada harapan di masa yang akan datang, sehingga kalau deteksi dini, kemudian penanganan secara dini, insya Allah akan memberikan hasil yang sangat optimal. Dan untuk itu diperlukan suatu kerjasama antara orang tua juga dan masyarakat sekitar anak itu, karena kita ingat bahwa anak-anak itu sangat dependen pada kita. Jadi tanpa adanya partisipasi aktif dan kerjasama dengan keluarga, saya kira tidak akan mungkin diharapkan suatu hasil akhir yang sangat penting. Dan satu lagi adalah bahwa setiap kelainan ortopedi sedikit atau banyak mungkin atau pasti bisa dikatakan gitu ya, sedikit atau banyak pasti mengandung kelainan pada tumbuh kembangnya, gangguan pada tumbuh kembangnya. Oleh karena itu kami juga memasukkan tim tumbuh kembang anak ke dalam tim yang bekerjasama untuk menangani kasus-kasus pediatri ortopedi.
Kami minta maaf bahwa banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan tuntas sekarang. Pertama, memang karena waktunya. Yang kedua, memang kita mengharapkan ada sesi tertentu yang kita bisa berbicara lebih mendalam. Dan nanti teman-teman dari gizi, dari terapi bicara, psikolog, okupasional terapi, otik prostetik, fisioterapis, perawat, dan para spesialis yang lain yang terkait dalam tim ini akan bisa kita undang dalam seri webinar ini. Dan webinar ini memang kami desain supaya memang ringkas, karena supaya tidak makan banyak waktu, menyita banyak waktu Bapak Ibu sekalian yang sangat sibuk ya, tetapi bisa diberikan ya wawasan yang luas tentang penanganan di situ. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada para pembicara yang luar biasa hari ini ya, Dr. Hendra, Dr. Vita yang sangat sibuk meluangkan waktu untuk bisa datang hari ini dengan ngebut-ngebut tadi. Dr. Wahida, juga saya ucapkan terima kasih pada tim yang sudah bekerja secara maksimal, dan pasti saya minta maaf juga pada para pemirsa karena banyak gangguan hari ini. Kami berusaha untuk belajar juga tentang webinar ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan forum ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di forum webinar 45 menit bersama tim rehabilitasi pediatri ortopedi yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.